Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Tunia, saya dari kelas 12 Perbankan Syariah, absen 12. Jadi, di video kali ini saya akan melengkapi proyek PSHJ Akuntansi Syariah. Jadi kita langsung saja ke apa saja sih materinya. Jadi yang pertama kita akan membahas sejarah akuntansi syariah di dunia dan di Indonesia. Yang kedua perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang ketiga akad-akad yang digunakan di bank syariah atau lembaga keuangan syariah di Indonesia beserta contoh produknya. Jadi kita langsung saja ke materi yang pertama, sejarah. Sejarah akuntansi syariah di dunia dan di Indonesia. Pengertian akuntansi syariah yang dimaksud dengan akuntansi syariah harus dilihat dari segi bahasa atau etim. Yang dahulu akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu accounting. Dalam tata bahasa Arab disebut dengan naman masabah. Masabah berasal dari kata hasbah atau hisbah yang memiliki arti menimbang atau memperhitungkan atau melakukan kalkulasi atau juga melakukan pendataan dari masa awal hingga era kontemporer. Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah tidak hanya mencerminkan evolusi praktik bisnis, tetapi juga mencerminkan semangat untuk menciptakan keuangan-keuangan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mengali akar sejarah akuntansi, syariah ini juga dapat kita pahami bagaimana akuntansi syariah tidak hanya menjadi alat untuk mencatat transaksi keuangan, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai yang mendalam dan prinsip-prinsip yang mengarah pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang pertama, akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang lebih mengarah pada pembukuan, pendataan, kerja, dan usaha, serta perhitungan dan pendebatan sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Hal itu juga sekaligus menjadi penentuan imbalan yang meliputi semua pekerjaan yang berkaitan dengan keduniaan maupun keakhiratan. Sedangkan akuntansi konvensional adalah seputar pengumpulan dan pembukuan sekaligus penelitian tentang keterangan-keterangan dari berbagai macam aktivitas. Nah, jadi tujuan akuntansi syariah juga berbeda dengan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah bertujuan menjaga harta yang merupakan hujrah atau bukti ketika terjadi perselisihan, membantu mengarahkan kebijaksanaan, meneliti hasil usaha untuk keputusan syakat, penentuan hak-hak, mitra bisnis, menentukan imbalan dan hukum, serta penelitian evakuasi kerja dan motivasi. Sedangkan akuntansi konvensional biasanya bertujuan menjelaskan utang piutang, untung rugi, sentral moneter, dan membantu mengambil ketetapan-ketetapan manajemen. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga yaitu akad. Jadi akad-akad yang ada digunakan di bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu banyak teman-teman. Ya kita bahas aja ya satu-satu. Yang pertama ada wadiah. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dari pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Contoh produknya adalah tabungan BSI Giro. Untuk akad yang kedua adalah akad mudorobah. Akad mudorobah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha yang mengandalkan kerjasama antara pihak modal dan pihak pengelola. Contoh produknya adalah tabungan dan deposito. Kita lanjut ke akad yang ketiga, yaitu musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Contoh produknya adalah pembiayaan. Yang keempat ada akad murabahah. Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Contoh produknya ada investasi dan asuransi syariah, pembayaran umroh atau haji. Yang kelima ada akad salam.
Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan atau pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Contoh produknya adalah jual beli online. Yang keenam ada istina. Akad istina adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustahni dan penjual atau pembuat atau syahni. Contoh produknya adalah jual beli. Yang ketujuh ada akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Contoh produknya ada mobil, KPR, atau kredit kepemilikan rumah. Yang terakhir ada akad rahan. Akad rahan adalah sebuah perjanjian gadai yang dilakukan atas dasar hukum syariah. Menggadaikan barang dapat menjadi salah satu upaya untuk membayar utang ketika seseorang tidak dapat melunasinya secara tepat waktu. Contoh produknya adalah emas. Nah, jadi itu saja teman-teman ya yang materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.